temanya Presiden Temulawak. Presiden Gua bayangin ya, kalau temulawak itu perutnya tuh kayak jamu temulawak itu juga. Kan ada jamu temulawak itu. Diminum itu usus sama rempolo ati sama itu ketawa wah. Ini Presiden subhanallah, ini memang pemimpin bangsa kita ini, pemerintah ya, terutama Presiden bisa membukakan pintu ya kepada para pelawak-pelawak untuk bertemu dan diajak makan bareng. Luar biasa ya, Mas. Tapi alhamdulillahnya pas mengabari ke saya itu pas mendadak. Aduh, ya. Karena kondisi saya kan sibuknya juga ya, namanya model ya, kalau sendiri. Pemotretan ada di mana-mana tiap detik itu mesti saya 2 menit saya di Australia. 1 menit saya di Milan. Terus 5 hari saya di Pamulang situ. Main ke rumahnya Junet. Cocok tanam. Ini luar biasa sekali. Menurut Pepi gimana Presiden Temulawak? Kemarin juga saya mohon maaf buat Bapak Presiden ya. Lo diundang? Lo diundang dong. Alhamdulillah. Orang-orang terpilih. Iya benar. Yang terlatih itu mesti kita semua diundang. Cuman kebetulan ada pekerjaan dan itu mendadak sekali. Betul. Jadi mohon maaf, bukannya ini ya sudah diwakilkan oleh senior-senior yang lainnya. Ya luar biasa Mas, dari hasil pembicaraan itu udah pasti nanti mendapatkan hasil. Itu kan jadi kayak wadah gitu untuk para komedian, untuk bisa berbicara langsung bagaimana lawaknya ke depan komedian-komedian Indonesia, bahkan humor-humor Indonesia lebih berkembang lagi dan Indonesia menjadi sehat karena tertawa. Pemirsa, apa pemirsa? Bintang tamu yang pertama adalah seorang wanita cantik yang mengagumi banyak komedian. Hingga membuat hati tertawa dan memilih terjun untuk menjadi seorang komedian. Siapakah dia? Dia siapa? Mana gua tahu? Langsung aja kita sebut Angel Karamon. Ini kalau udah begini gue nggak enak perasaan nih. Pasti kita diusir. Iya bener, Pep. Pasti kita dijorok gitu. Kadang-kadang udah seuzon. Gak usah seuzon, buat nyadari saja. Sini sayang, sini aduh. Tang hitung. Tangan lu. Ngepasin. Posisi ngepasin muka kagak pas. Pura-pura lihat bawah, tangan tuh lepas, tangan. Pemirsa, benarkah Angel Karamboy dan PK Karambol ini dan Pepi Karate dan Tukul Karatan cerdas ya. Ini luar biasa sekali cerdas. Pantesan dia menjadi seorang komedian. Makanya punya kecepatan luar biasa. Angel. Maaf, Mas. Iya, gimana, Beb? Ini mau bahas apa? Ini mau bahas apa ini? Di sini Mbak Angel nggak usah lucu-lucu. Kalau Mbak Angel lucu jadi sasaran dia terus. Kesulitan saat menekuni profesi baru sebagai pelawak.
Bahkan kabarnya pernah les privat untuk menjadi komedian. Sama saya gratis. Nggak usah perlu pakai bayar-bayaran, dibayar nggak pakai uang juga nggak apa-apa. Jangan percaya, jangan percaya. Kenapa? Ada buktinya. Kenapa? Ada yang kursus malah jadi begini. Tuh. Tadinya mereka cantik, mempesona. Serius? Mempesona banget. Terus? Gak lama dia ketularan jadi begitu. Bukan masalah saya ngajarinnya bener, cuma tak kasih makanan-makanan yang bener, malah dia nyarinya paku payung. Itu bakal telak. Colok-colok. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pak. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembalikan. Kembalikan. Senang sekali bisa ketemu lagi. Sama Mas Tukul. Mas Tukul apa kabar? Kita waktu ketemu jaraknya masih 2 minggu aja kayaknya. Iya, baru 2 minggu yang lalu kan kita ketemu ya. Gila. Kalau ini. Angel. Dia kan sama kamu kan? Di mana? Di mana? Bener, saya tahu. Dia sama dia. Kamu ketemu sama Mas Tukul Iya. di satu tempat. Terus? Private. Jangan diomongin ya. Dan akhirnya mereka pada tahu semua. Private. Tempat Terus? private. Remang-remang. Gak banyak orang. Gak banyak orang. Gak banyak orang. Oh my god. Gak banyak orang. Iya. Tapi belalang banyak. Berarti di rumahnya Pepi. Oh Ayu nih, Angel nih. Baik-baik. Pertama kali terjun di dunia hiburan hingga menjadi aktris terkenal, sinetron, Sinetron. Sinetron. dan kamu juga selebritis apa? Selebriti. Hati-hati. Ya selebriti. Itu harus dikat. Mengapa akhirnya dirimu mencoba keberuntungan ke dunia komedi nih? Monggo. Hampir nggak dapat bonus loh. Pertama sih cuman iseng aja coba. Pertama jadi bintang tamu di salah satu acara komedi. Terus setelah itu, seru ya, enak. Terus aku lihat kayaknya ada sesuatu yang aku tertantang dalam komedi itu kan ternyata nggak segampang apa yang orang tonton gitu. Jadi orang cuma bisa ketawa, padahal dia nggak tahu sebenarnya komedian tuh harus mikir gimana orang lain tuh bisa ketawa. Itu sih. Luar. Betul. Kembali ke laptop. Untuk Angel lagi nih. Iya. Kalau boleh tahu belajar melawak dengan siapa saja nih. Mau nggak belajar sama saya berdua privat aja lah. Oh. Tapi nggak ada tulisan privatnya. Berdua sama saya, berdua sama saya privat aja. Iya. Berarti kan di tempat khusus dong, Mas. Loh, kalau belajar nggak di tempat khusus nggak masuk. Apanya? Maksudnya materi-materi bahasa-bahasa saya. Ya bilang dong. Kan biar jelas ya, Angel. Iya. Lu aja yang pikirannya kadang-kadang. Gue, Mas. Aku kan masih SMP. SMP. Maksud saya itu materinya bukan. Apanya? Ini ada anak mengembangkan sendiri. Maaf ya, ini pola pikir teman saya ini kadang-kadang Apaan sih, Mas? terlalu konvensional. Jadi tidak go internasional. Iya. Terserah lu membela diri kayak apa. Semua orang udah tahu lu kayak siapa. Ya. Saya bertanya Mas Ganteng. Silakan untuk genset. Oh, udah dijawab ganteng, dijawab ya. Harusnya apa? Harusnya ganteng juga dong. Mas Pepi ini ganteng loh. Loh, masa sih Itu dilihat belum dari... saatnya aja.
Ini namanya komedian cerdas. Lawan cerdas. Tapi tidak merasa tersakiti. Ya. Cuma terlecehkan. Dahana. Gua paling demen. Kenapa lu baru ketemu gua baru di sini? Coba kalau kemarin-kemarin lu, udah. Kita nggak berdua, udah berempat kita. Ya. Balik. Jadi Mbak Angel Karamo ini sudah punya dasar. Iya, bener, Mas. Itu tadi ada up and down, terus ada namanya plesetan. Iya. Ya. Ekspresi wajahnya biasa gitu ya Mas, kayak yang lucu. Tapi Itu yang bagus. pas blok. Itu yang bagus. Sebetulnya bagus lawak yang tidak pernah tertawa itu lebih bagus. Iya ya. Luar biasa sekali. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang pelawak muda berbakat demi karirnya di dunia komedi, pria hitam manis dan hijrah ke ibu kota. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Akbar Kobar. Kita manis, yang kita manis, pandang tajammu, pandang tajammu, yang kita manis, pandang tajammu. Kembali ke Selamat malam untuk Mas Akbar Kobar. Piye kabare Mas? Baik-baik Mas Tukul, api-api baik. Makin seger aja saya lihat. Ngeliat. Enggak. Orang biasanya kalau ketemu saya pertama ini makin hitam aja ini. Ini cuma Mas Tukul yang makin seger aja ini. Ini depannya. Itu. Baru kedua, kamu mirip rujak cingur. Enak tau Mas. Iya, saya sudah nyangka ini. Terima kasih. Alhamdulillah di studio itu banyak AC yang rusak. Oh, jadi Bisa berkeringat. betulin. Pak De, ini bintang tamu bukan tukang servis AC, Pak De. Saya diundang. Artis loh Mas. Bukan servis ahli AC. Bukan bro. servis AC, bukan. Ya apa dia? Mini pedi. Mas Tukul, saya di sini diundang. Oh iya. Diundang buat Ngangkutin kursi. Kursi diangkutin. Tapi saya di sini diundang bukan hanya senang sekali, Ya. tapi senangnya berkali-kali. Iya. Luar biasa. Banyak senyum ya. Luar biasa. Ya banyak senyum ya banyak utang. Mas Tukul, kan biasa Mas Tukul, biasanya bintang tamu lain kan disimpan di sini Mas Tukul. Saya disimpan di gudang Mas Tukul. Lu masih mending di gudang, harusnya lu ada di kandang. Nah itu hanya just kidding aja masalah. Itu hanya rasa kangen, rasa terima kasih aja. Kalau pelawak ketemu pelawak kan bercandaan ya. Iya benar. Walaupun serius ya. Ya. Untuk Mas Akbar. Iya Mas. Bentar ya. Iya, iya. Sebagai seorang komedian, lantas mengapa akhirnya Mas Akbar memutuskan benang layangan, memutuskan hijrah ke Jakarta demi melawak? Monggo nih gimana? Jadi awalnya saya di Surabaya itu pertama kenal dengan komedi itu kuliah gitu. Kumpulan anak-anak. Kelihatan orang akademis itu kelihatan. Kelihatan dari Kayak apa? Ya kayak itu skripsi itu. ruwet dong, ruwet. Ruwet dong. Ya saya dulu kuliah. Asik. Ambil apa tuh? Alhamdulillah DO ya. Di Udayana saya. Lu. Enggak maksudnya Udayana nggak usah sekolah. Gua pikir Udayana di Bali. Nggak di Surabaya. Terus di kumpulan teman-teman itu seneng bercanda gitu. Terus akhirnya kita membentuk grup lawak gitu. Ada musiknya, ada bercandanya gitu. Terus akhirnya keterusan sampai akhirnya kuliahnya justru telat gitu. Jadi teman-teman udah pada lulus, kita belum lulus malah asik melawak. Akhirnya kuliah tetap selesai. Terus saya pertama datang ke Jakarta ada lomba stand up komedi. Ikut, alhamdulillah
dapat juara, akhirnya bisa ke Jakarta terus ini. Mantap. Kembali ke leg. Akbarnya ada kejadian yang membuat Mas Akbarnya. Akbarnya mah. mentang-mentang namanya Mas Akbar terus akbarnya. Kabar. Kabarnya. Kabarnya ada kejadian yang membuat Mas Akbar kaget saat dipanggil di Istana Negara bersama dengan rombongan pelawak mau demo atau mau daftar jadi menteri. Jangan jawab dulu. Care and share seperti apa yang diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa dan Biasa di luar. bukan Mak. Selamat malam. Nih, lihat orang-orang nih ya. Ini kelihatan masih muda gitu ya. Ini mudah-mudahan masih ya. Ya. Ya, senang sekali datang di sini ya. Saya datang ke sini tadi naik taksi. Naik taksi sekarang mahal. Buka pintu 7.000. Akhirnya saya bayar 3.500, saya buka nggak saya tutup. Ya. Tapi juga kadang kalau kita naik taksi, ada yang naik taksi datang ke sini itu supir taksi itu biasanya kalau kita nggak tahu jalan itu diputer-puterin. Ya, saya ada tipsnya nih. Jadi kalau begitu kita masuk, dia kan nanya, Mas mau kemana? Nah kita jawab mau ke studio Trans 7 gitu. Dia pasti nanya, Mas mau lewat mana? Nah kalau kita bingung kan ketahuan. Nah caranya ganti tanya, Mas taunya lewat mana? Nah kalau dia ngomong gini, Mas pengen lewat mana? Nah, ini jangan ganti tanya, mending ganti taksi ya. Ya. Itu lebih enak itu, lebih cepat nyampenya. Nih kelihatan, kelihatan istrinya Sakinah kalau lihat ini ya. Pengen punya istri kayak gitu. Laki-laki pengen bahagia kan? Ada 4 syaratnya punya istri. 1, carilah istri yang cantik. 2, carilah istri yang pintar. 3, carilah istri yang penurut. Yang 4 yang penting nih. Usahakan ketiga-tiganya jangan sampai kenal ya. Ya. Dari istrinya 4. Kayak istri saya nih. Jangan kayak istri saya. Istri saya itu tiap hari telepon. Tiap hari telepon nanyain. Saya juga telepon sih, tapi ada bedanya. Istri telepon dan suami telepon. Kalau istri telepon, Mas ada di mana? Nah, ini memastikan suaminya ada di mana, ya kan? Kalau suami yang telepon, Dek ada di mana? Di rumah. Nah, ini suaminya memastikan istrinya tidak ada di sekitar dia. Yuk, aman. Ya, oke. Udah gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Ya bener luar biasa. Masa? Batu Tanjung dipikir kayak memang batu tepuk tangan doa. Terima kasih. Sukses. Maksudnya luar biasa nekatnya itu. Balik, galak. Itu Mas Akbar sebentar Indra ya. Ya. Lanjut pertanyaan yang sebelumnya ini. Jadi ada apa tokoh datang ke Istana Negara beberapa waktu lalu bersama para komedian? Monggo. Jadi saya ini mungkin yang berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi saya sebutkan itu 2 hari. Yang hari pertama mengundang para pelawak, yang hari kedua itu para komik-komik, stand up komedi. Yeah. Saya itu sebenarnya diundang yang di hari kedua, stand up komedi. Yeah. Tapi saya datang di hari yang pertama. Karena di hari yang kedua saya berhalangan. Yeah. Nah ini karena saya berpikir ini kesempatan bisa bertemu Bapak Presiden kan. Yeah. Jadi Bapak Presiden hari itu bisa menghadap saya gitu kan. Yeah. Saya kebalik lu. Ya kan Bapak Presiden menghadap saya, kalau Bapak Presiden nggak menghadap saya kan dia menghadap sono.
Bener Mas Bener Akbar. Akbar ya, Mas? Makanya orang kalau mau meriang tuh seperti itu. Makanya ambil kerokan tutupan kaleng aja. Hei, tadi. Iya. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk ikut yang di hari yang pertama bersama pelawak-pelawak komedian senior. Jadi saya di manifest itunya di hari pertama nggak ada karena manifestnya ada di hari yang kedua. Datang aja tuh hari Datang aja, nekat aja kan ya. Paling juga dijeburin kolam kan. Jadi Ya enggak. iya kan. Kan di situ ada beringin yang gede. Lu suruh nunggu gantiin yang nunggu yang dulu. Jadi dari Natal doang dia Mamas. Ya pelan nekat pokoknya ya. Ya. Yang penting datang dulu. Kebetulan saya datang sama waktu itu sama Cak Wontong, sama Mas Butet, sama Mas Slamet Raharjo. Lontongnya tuh pakai sayur nggak waktu datang? Pakai sambel Pak. Pakai sambel Mas. Oh, sambel. Iya, lontongnya. Gerobaknya gimana taruhnya? Di piring. Terus sama pas pampres ya, itu di stop gini. Nama saya kan nggak ada, Akbar gitu. Terus saya bilang kalau saya besoknya, tapi hari ini besok saya nggak bisa, saya datang hari ini. Mungkin karena bukan boleh sih, mungkin karena dia sibuk. Masuk gitu dia. Akhirnya saya bisa masuk di situ. Pas di situ kan nama saya juga nggak ada. Iya di kursi kan ada nama masing-masing. Gimana? Di bawah ada. Kayaknya dibawain kursi sama. Kursinya ada door prize-nya nggak di bawah? Siapa tahu ada makan gratis 7 hari 7 malam di rumah sakit terdekat. Nggak ada kursinya. Ke kursinya sofa gini, terus ini ada pencetannya listrik gitu. Jadi kalau mau bunuh tinggal listrik itu kan ya. Oh, luar biasa sukses ya kamu. Nah, di situ akhirnya kan semua dapat piring tuh di depan-depannya. Lu ambil semua nggak itu? Saya nggak ada piringnya. Terus semua kan dikasih kesempatan ngomong sama Bapak Presiden. Bapak Presiden silakan ngomong satu-satu. Semuanya pada ya saya tidak menyangka, tegang gitu. Semuanya bilang gitu. Cuman saya waktu itu yang bilang, Bapak saya satu-satu yang di sini saya tidak tegang sama sekali hari ini karena memang hari ini saya nggak diundang gitu. Jadi saya ngomong gitu langsung sama Pak Presiden. Ya alhamdulillah Pak Presiden nggak dengerin. Dulu gitu. Nanti itu yang menjaga pas partainya dianggapnya didengerin. Oh ya nggak masalah. Tapi dalam hari ini saya berpikir ternyata ramah dan maksudnya tidak seketat semenakutkan yang kita bayangkan. Ramah-ramah aja. Presiden menakutkan nggak? Presiden itu adalah elegan, ya, berwibawa, ya mengayomi rakyatnya. Bener. Jadi nggak mungkin akan menyeram-nyerami rakyatnya untuk anjir. Iya Mas Tuko. Apakah dirimu pernah bertemu dengan Presiden Bapak Presiden Joko Widodo atau Presiden yang sebelumnya? Monggo. Kalau Pak Jokowi kebetulan belum pernah. Tuh. Tapi kalau yang sebelumnya kebetulan pernah. Mau nggak kamu ketemu sama saya sama Pak Jokowi Widodo? Mau ngapain? Mau ngapain, Mas? Mau ngapain? Ngapain lu? Mau ngapain? Mau minta doa restu. Kembali kalah. Pemirsa, bintang tamu saya berkirutnya seorang komedian senior. Gua paling demen kalau dia datang nih. Makanan tuh bisa habis dengan sendirinya. Paling demen ya. Makanan bisa habis dengan sendirinya. Genteng-genteng bocor udah dibetulin langsung nanti. Yaitu sejobnya banyak. Kartu namanya aja bukan komedian, bukan pelawak, di baliknya itu macem-macem. 5 sumur pompa, betulin. Ya, semacam-macam pokoknya ya. Laskar beat, las listrik. Badut sulap juga. Iya, dia nerima badut sulap dan sunatan massal dia juga akan Banyak luar biasa sekali. Dan juga bikin peti mati juga bisa. Dipakai sendiri. Yang wajahnya tampan yang sering kita lihat menghiasi dinding-dinding jembatan. Itu kayak nyari ini nyari Kayak agen wanted. pembantu. Wah iya. Atau Dan WC.
dan perkantoran. Siapakah dia? Dan siap-siap yang dibawa ada apa aja, kemudian muncul lempar saja ya. Nggak apa-apa. Di sini bebas ya. Ya, karena ini nggak ada, ini sirkus ini saya datangkan nggak sembarangan ya. Langsung dari Kanada. Kita sambut Jarwo Kuat. Diriku basah, mencuri-curi tontonannya, asal mata bertirai hatinya ini, menyerang di hati, namanya sayang. Harusnya nggak gini-gini ya, gini. Kayak yang ada di toko yang kucing-kucingan itu loh. Anda kira saya nggak dengar Anda ngejelek-jelekin saya tadi? Ayo lo marah. Masa saya menjelek-jelekin Oh, Jarwo? tadi lu bilang kalau Pak Jarwo kesini ntar gue injek. Gue bejek. Ayo bilang gitu lo tadi. Katanya terima jasa sedot WC, nyedotnya langsung katanya. Kayak gitu, dibilangin gitu. Pak, katanya bikin peti mati mau dipakai sendiri. Provokasi. Itu ngatain lagi. Jangan mudah diprovokasi oleh energi negatif. Lu bilang tadi, tuh orang nggak biasa makan cuma terasi bakar. Bilang begitu. Begitu tadi. Kayaknya gua 2 kali, lu udah 4 kali ngomongnya. Mohon maaf, kami tujuannya baik, tidak ada. Angel, ayo silahkan jelek-jelekin saya, Angel. Semuanya sudah, tinggal Anda yang belum. Ayo. Monggo Pak, silakan. Mangga, monggo. Maunya apa? Rambutan apa durian? Hah? Apa duku? Monggo alpukat. Loh, Anda ngatain saya alpukat? Silakan duduk maksudnya. Yang sopan dong. Ya, enggak, saya enggak pernah. Pak dikatain Pak, alpukat kan bijinya jelek Pak ini. Apaan kayak gitu Pak? Dikatain. Mana Pak? Hitam kan bijinya. Saya kalau udah bawa-bawa biji, Pak kalah Pak. singgung saya. Pak kebakalan dong Pak. Apa? Nah, Ini bukan kuis. Pak, monggo silakan. Saya maunya Angel yang mempersilahkan saya duduk. Ya Bang Jarwo, Mas Tukul nggak boleh gitu, Vega, Pepi, Mas Akbar nggak boleh kayak gitu. Nah, contoh. Terhadap senior kita tuh harus menghormati. Betul. Lihat dari mukanya awet kan, awet tua kan. Udah, cukup. Pak. Cukup. Anak muda nggak boleh disia-siakan. Silakan Pak. Mau duduk apa mau digotong? Atau mau gua panggilin ambulan sekalian? Pak, itu maaf diomongin katanya yang baju oranye. Itu kok bapak yang itu jidatnya kayak wafer ada garis-garis. Ada garis-garisnya. Kayak wafer. Sabar, Pak. Sabar. Pak Jarwo. Yuk, tepuk tangan ke Mas Jarwo. Tenang Pak Jarwo. Pak Jarwo. Ya. Wah.
Aduh. Wah, pelecehan. Wah, pelecehan. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Jarwo, hati boleh panas, tapi otak harus tetap dingin. Ya? Otak sini. Otak di sini. Tuh dong. Kalau otak di sini, ntar helmnya pakai di sini. Udah. Anda itu salah. Sebenarnya saya nggak punya otak. Punyanya apa, Pak? Punyanya apa, Pak? Rendang mak kikil. Punyanya apa? Apa? Pak, mau minum apa Bapak kesukaannya? Kalau boleh tahu, udah gua pesenin. Sopan sangat. Salah lagi. Tujuannya baik. Tamu adalah raja. Raja adalah kartu remi. Jadi kembali ke lab. Awalnya Anda itu sopan, mau minum apa? Tinggal pilih. Tapi saya tahu akhirnya apa yang Anda tawarkan ke saya, kan? Emang apa, Pak? Yang nggak tahu, hatinya dia sendiri yang tahu. Saya kok Bapak udah seuzon dulu. Udah itu lupakan itu, hanya just gitu. Gak bisa saya ngelupain. Makin lama ini empat mata ini tambah sadis. Sadis ya, Pak. Belum, Pak. Ih, Mas Sukul, aku salaman sama dia, aku merinding ya. Dianggap makhluk astral. Wah, parah Angel. Malu, Pak. Angel nganggap makhluk astral. Nggak boleh gitu dong. Nggak nginjek tanah. Betul. Ini adalah penunggu jembatan Semanggi yang ada. Balik, Alek. Langsung saja ini untuk Mas Jarwo yang sangat luar biasa sekali. Kabarnya saat diundang ke Istana Negara oleh staf kepresidenan, Mas Jarwo sempat mengira yang mengundang adalah seorang penipu berkedok investasi emas. Is that true nih? Kok punya pengalaman yang emas? Soalnya kan saya itu suka menerima telepon-telepon yang tidak jelas. Kalau ada telepon saya angkat, ditawarinnya investasi emas. Kalau ada telepon, Mana kan Pak teleponnya? dipencet dulu, nggak diangkat. Gua ada teleponnya, Pak. Kalau ada telepon dipencet dulu, bukan diangkat, Iya. Pak. Iya. Umpamanya hidung. Oh, iya. Pak, hidung walaupun kecil, Pak, percuma ada hidung juga, Pak. Kan saya napasnya dari pori-pori. Harus, Pak. Jadi ini aksesoris doang, bukan itu. Bukan, bentol. Makasih loh. Monggo, Pak. Silakan. Besoknya lagi ada telepon lagi. Iya. Ada jenis penipuan yang lain. Bapak yang angkat. Saya juga bukan, ya saya dong. Kan HP saya. Masa kalau HP saya orang lain yang ngangkat? Oh iya. Saya emang saya tukul lah, Nah ternyata ada telepon dari staf kepresidenan. Oh, ini tembak, Pak, gini. Enggak. nih. Iya. Ada SMS. Oh. Itu Bapak angkat lagi. Iya, saya angkat lagi. Short Mrs. Service. Yes. Short Mrs. Service. Yes, Service. begitu. Ada SMS dari staf mengundang kepada para pelawak. Di antaranya disebutkan salah satunya namanya saya. Wah, luar biasa. Itu kata siapa, Pak? Kata saya. Kata dia. Jadi Bapak SMS sendiri. Enggak, kata staf presiden. SMS ke saya. Itu jam berapa tuh, Pak? Jam kurang lebih siang-siang jam 12 siang. Harinya, Pak. harinya. Hari pertemuan hari Rabu, Selasa. Tahunnya. Tahun 2015. Beton. Nah, diantar. Tapi saya masih nggak percaya juga itu. Itu kata Bapak. Enggak, iya juga kata saya. Bapak nggak percaya karena nggak bisa baca kali, Pak.
Sampai ditelepon 2 kali nggak saya angkat-angkat. Luar biasa sekali. Akhirnya saya Itu karena Bapak nggak bisa mencet. enggak juga. Saya pulang aja deh. Dadah. Jangan. Pak, jangan marah. Jangan. Akhirnya saya udah nggak usah komen lagi. Akhirnya saya cek ke teman-teman yang lain yang diundang. Siapa aja teman-teman? Punya teman toh, Mas? Ada dong. Ada Calontong, ada Pak Tarsan. Anak jerapahnya dibawa nggak itu? Mudanil sama itu. Bukan Tarzan yang itu. Pak Tarsan Sri Mulat. Oh, itu. Pelawak senior kita juga. Oh, itu. Terus kemudian ada Rico Ceper, ada Cipan, dan segala macam. Ada Fitrop juga. Ternyata betul. Kata, ya, yang nggak ada kata-kataan lagi. Akhirnya baru saya yakin bahwa itu undangan resmi dari dari staf kepresidenan begitu. Datang ke sana besoknya. Bawa apa? Bawa bajai. Bener, tanyanya bener. Mananya, Pak? Agak sensi orangnya ya. Iya, Pak. Ini bukan masalah sensitif atau tidaknya. Pertanyaan Anda itu tidak berbobot. Baik, Galak. Untuk Mas Jarwon. Saat pertemuan Bapak Joko Widodo, Pak Presiden dengan para pelawak kemarin, adakah pesan yang disampaikan dari teman-teman komedian kepada Bapak Presiden Joko Widodo? Monggo. Ya macam-macam yang dipesankan kepada Pak Presiden. Masing-masing orang itu ada porsinya. Posisi saya waktu itu duduk di sini, Ceritain posisinya. Pak Presiden di depan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Jaduk, Pas pampresnya di Mas Pampres di luar. pedagang-pedagang. Ya, di luar istana sana jagalah. Pedagang-pedagangnya, Iya pedagangnya di luar ini lagi. terus mobil-mobil taruh sebelah Ada di atas, mana? di atas kepala kamu. Nah, hal yang pertama saya bilang bahwa saya ragu Pak Presiden pertama diundang ke istana. Kemudian yang ketiga, saya pakai angka ganjil. Bilangan prima ya? Pantesan orangnya kelihatan ganjil juga ya. Saya sampaikan di samping kita diundang ke sini juga ada harapan dari kita-kita. Saya dan Calontong mewakili PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, bahwasannya sudi kiranya nanti Pak Presiden ikut meletakkan batu pertama untuk pembangunan Museum Komedi Indonesia di Solo. Luar biasa. Itu kalau tidak salah nanti pas ulang tahun PASKI 21 April 2016 di Solo. Wah, luar biasa. Dan beliau berkenan. Luar biasa sekali. Terus apa lagi yang diminta oleh para pelawak untuk Pak Presiden? Kan ada kesempatan momen bagus sampai diundang kan, biar care and share-nya kan dapat apa ini? Yang jelas kita di sana ketawa ketiwi aja, bergurau. Ketiwinya ikut juga toh? Enggak, bukan ketiwi, bukan si tiwi, bukan si tiwi, bukan. Ketawa ketiwi, hahaha aja di sana itu. Bagaimana nanti setiap pelak-pelak dikasih kesempatan untuk bicara. Wah, luar biasa. Nah itu main lucu-lucuan aja di sana gitu. Kata Bapak. Kata saya semuanya lah. Luar biasa sekali, dan itu ya apa namanya, momen bagus untuk mengatakan, Pak, kenapa nggak di ini pelawak kita dimanfaatkan, digunakan untuk bersosialisasi. Salah satunya itu. Waduh, mantap. Disampaikan juga itu. Luar biasa. Kembali ke Lek Pemirsa. Semakin menarik perbincangan kita malam ini, guna memeriahkan suasana malam ini, langsung aja kita sambut penampilan Riana Ocek. Oke, masih di Bukan Pat Mas.
kelek. Pemirsa, membuat orang tertawa bukanlah pekerjaan yang mudah karena tertawa adalah obat yang paling mujarab saat stres dan merajalela. Terima kasih untuk bintang tamu saya malam hari ini, Angel Karmoy, Darwo Kuat, Akbar Kubat, dan Riana Onset. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sajidik dan sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang baik kami. Tonton terus bukan tonton senang cara buku komitmen. Terima kasih.